dari Bumi Mekepung Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, LPPL Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM, bagian dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi seluruh Indonesia, kembali mempersembahkan Suara Nusantara edisi ke-131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Lani Meliana dari LPPL Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, untuk mengabarkan berita-berita dari seluruh LPPL Indonesia untuk Anda seluruh pemirsa dalam acara Suara Nusantara edisi ke-131. Informasi pertama dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM, Jembrana, Bali. Pameran obat tradisional Bali di Jembrana bersama reporter Agus Aryawan. Pameran obat tradisional Bali dan pelayanan pengobatan tradisional yang bertajuk Sinergitas Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat, dan Pengusada berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 24 November 2021 sampai dengan Jumat 26 November 2021 di area parkir Pemkab Jembrana. Dibuka Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krishna. Pameran yang berlangsung serangkaian dengan Rakorda 2 para staf ahli kepala daerah se-Bali di Kabupaten Jembrana ini mengusung tema Ayo Bangun Sinergitas Antara Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat Tradisional, dan Pengusada menuju Jembrana Bahagia, menampilkan produk-produk yang diproduksi oleh pengusaha lokal Bali seperti kelompok tani dan pengusaha obat tradisional Bali serta UMKM. Staf ahli Gubernur Bali bidang perekonomian DRH Luh Ayu Aryani MP mengatakan program ini bertujuan mengembangkan obat-obat tradisional yang ada di Bali sehingga bisa dikenal luas oleh masyarakat. Dengan adanya pameran ini, para petani dapat mempromosikan produk-produk obat tradisional yang dihasilkan. Sementara itu, Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krishna mengatakan, melalui media pameran ini diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh petani tanaman obat serta para pengusaha obat tradisional Bali sehingga lebih dikenal oleh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk mereka sehingga bisa dikenal dan bisa digunakan oleh masyarakat di seluruh Bali. Bahkan kali ini di Jembrana, mungkin di tempat kapan waktu giliran di tempat-tempat lain. Salah seorang peserta pameran dari Kabupaten Badung, Jero Mangku Usadi, Dr. Andos Iwayan Urip Suwardana, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Jembrana yang telah memfasilitasi pameran ini dan berharap melalui pameran obat tradisional ini para pengusaha dapat mewariskan tradisi leluhur Nusantara. Terima kasih pada Pemkab Jembrana yang telah memprakarsai hal ini. Jadi sesuai dengan harapan saya dari dulu selaku pewaris tradisional dari leluhur, ya, sangat mendukung sekali harapan kami. Mudah-mudahan pengusaha dengan penuh jiwa mewariskan tradisi leluhur Nusantara yang ada. Terima kasih. Pameran ini diikuti oleh kabupaten kota se-Bali dengan menampilkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok tani, pengusaha obat tradisional Bali, dan UMKM. Dari Jembrana, Bali, Agus Aryawan melaporkan untuk Suara Nusantara. Kita menuju LPPL Radio Suara Muara Enim. Pemkab Muara Enim raih kategori stand offline terbaik 1 dalam Festival Literasi Sumsel 2021 bersama reporter Andre Taulana. Pemkab Muara Enim meraih
meraih kategori Stand Offline terbaik 1 dalam Festival Literasi Sumsel 2021. Prestasi, prestasi, dan prestasi. Hal itulah yang alhamdulillah dibawa pulang Pemkab Muara Enim dari Festival Literasi Sumsel tahun 2021 yang berlangsung selama 3 hari di Bukit Seguntang, Kota Palembang, di mana Kabupaten Muara Enim berhasil meraih kategori Stand Offline terbaik 1. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melalui Duta Literasi Sumsel, Ratu Tenile Rifa Hermanderu, kepada Bupati Muara Enim yang diwakili Bunda Literasi Kabupaten Muara Enim, Hajar Reni Depi An Nasrun Umar, pada saat acara penutupan Festival Literasi Sumsel tahun 2021 yang ditutup oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan Haji Nelson Firdaus, Senin 8 November 2021. Dalam festival tersebut, Pemkab Muara Enim dapat meraih kategori Stand Offline terbaik 1, bukan tanpa alasan. Pasalnya, selain menampilkan produk literasi yang menarik, inovatif, dan informatif, serta didukung produk-produk unggulan Dekranasda Kabupaten Muara Enim, termasuk produk-produk binaan perusahaan di Kabupaten Muara Enim yang dikemas dalam dekorasi stand rumah adat Muara Enim, dan juga pastinya ditambah kehadiran LPPR Radio Suara Muara Enim, Rame FM Radio, dengan announcernya DJ Andre Tolana yang membuat suasana semakin meriah dan menarik perhatian para pengunjung yang berujung pada nyeruput kopi semendok. Pada saat diwawancarai, Hajar Reni Depi An Nasrun Umar mengungkapkan, alhamdulillah syukur dan sudah sewajarnya berkat kerja keras, kerjasama tim, dan kekompakan stand Pemkab Muara Enim yang mengangkat tema adat Tunggu Tubang dalam literasi dapat meraih kategori Stand Offline terbaik 1 dalam Festival Literasi Sumsel 2021. Ditambah lagi dengan kehadiran Radio Suara Muara Enim yang luar biasa, ungkap Hajar Reni Depi Nasrun Umar. Muara Enim luar biasa, maju dan jaya Muara Enim. Ini menunjukkan bahwa yang jelas dan nyata dari sebuah stand itu menunjukkan hasil kerja keras, kerjasama, koordinasi, dan kekompakan serta keikhlasan daripada dari Dinas Perpustakaan bersama instansi terkait dan PKK dan semuanya dalam menyiapkan satu stand literasi terbaik. Ia pun menambahkan bahwa prestasi yang diraih saat ini harus dijadikan motivasi ke depan untuk terus meraih prestasi-prestasi yang akan datang, karena tentunya ke depan persaingan akan prestasi dan kemajuan akan semakin berat. Untuk itu, ayo kita bekerja sama-sama tingkatkan literasi di Kabupaten Muara Enim dan kita baca. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Muara Enim Panca Suryadi Harta mengungkapkan bahwa kebersamaanlah yang menjadi kunci dari kesuksesan Pemkab Muara Enim dapat meraih prestasi dalam festival ini. Seperti pepatah mengatakan, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Hal itulah yang selalu menjadi dasar untuk kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan selamat untuk semua rekan-rekan Pemkab Muara Enim atas hasil kerja kerasnya. Semoga ke depan kita bisa meraih prestasi-prestasi lainnya yang lebih baik lagi guna menjadikan Kabupaten Muara Enim lebih maju dan berjaya. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Untuk informasi berikutnya dari LPPL Abirawa FM Batang. Jadi Bupati sehari, Theo sampaikan aspirasi anak bersama reporter Heri Kisianto. Mendapat kesempatan menjabat sebagai Bupati Batang sehari dalam program Kids Take Over untuk memperingati Hari Anak Sedunia, Theophilia berupaya menyampaikan isu-isu hangat seputar anak-anak Kabupaten Batang di masa pandemi COVID-19 serta menyampaikan aspirasinya. Hari Anak Sedunia yang diperingati tiap 20 November tahun ini dirayakan oleh Forum Anak Jawa Tengah dengan menduduki jabatan-jabatan strategis di jajaran Pemda masing-masing. Theo, sapaan akrabnya saat ditemui di kantor DP3AP2 KB Batang Senin 22 November 2021 mengatakan, menjadi pejabat publik meski hanya sehari memerlukan persiapan yang matang karena akan disaksikan ribuan pasang mata secara virtual. Jadi hari ini saya men-take over jadi Bupati Batang untuk menyampaikan isu-isu yang ada di Batang dan tentang solusi-solusi apa aja yang udah dibuat kita untuk itu orang-orang untuk anak-anak di Kabupaten Batang. Jadi adanya Kids Take Over ini dibuat agar biar anak-anak sendiri yang langsung berbicara untuk menyampaikan
aspirasi. Jadi adanya Kids Takeover ini dibuat agar biar tidak ada filter yang biasa dibuat. Kan biasa kalau pemerintah yang bilang itu kita nggak tahu, maksudnya kan udah memang disampaikan semuanya oleh pemerintah. Cuman biasanya ada beberapa hal yang dari Forum Anak tahu itu tidak disampaikan. Jadi terlalu banyak filter yang dibuat gitu. Kepala DP3 AP2KB Batang Supriyono mengatakan kegiatan tersebut menjembatani anak-anak yang berpotensi untuk berlatih menyampaikan aspirasinya ketika diberi kesempatan menjadi kepala daerah. Saya mengucapkan terima kasih pada anak-anak. Yang pertama, kemarin Hari Anak Sedunia, alhamdulillah sudah dilaksanakan di Jawa Tengah, semuanya virtual. Dan di tempat kami juga mengikuti. Yang pertama ada Mbak Theo sebagai Bupati dan Huda sebagai Kepala Dinas. Saya merasa bangga, mereka juga punya potensi untuk menerangkan seandainya menjadi Bupati. Yang paling penting mereka itu punya harapan. Yang kedua, mereka juga ada satu keinginan ingin menjadi maju di masa-masa pandemi ini. Kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat kerjasama antara UNICEF, Forum Anak Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Kita menuju informasi berikutnya dari LPPL Radio Rewako 100.4 FM. Presiden Joko Widodo resmikan Bendungan Karaloe bersama reporter Ahmad. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa pada hari Selasa kemarin. Turut hadir mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan serta jajaran Prokopindo Sulsel, Bupati Goa Adnan Purita Iksan Yassin Limpo dan Bupati Jene Ponto. Peresmian ini ditandai dengan memutar tuas terhadap pintu air oleh Jokowi, yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti tanda diresmikannya bendungan ini. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan hadirnya bendungan ini akan mendukung dalam peningkatan hasil pertanian. Dia menjelaskan Bendungan Karaloe yang dibangun menghabiskan anggaran 1,27 triliun. Hari ini telah selesai dan siap untuk diresmikan. Dia menegaskan bahwa bendungan yang nantinya akan mengairi 7.000 hektar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto, dan ini bendungannya ada di Kabupaten Goa, tapi yang mendapatkan manfaat adalah para petani di Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah, Bendungan Karaloe yang dibangun menghabiskan anggaran 1,27 triliun. Hari ini alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan. Bendungan yang nantinya akan bisa mengairi 7.000 hektar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto. Jadi ini bendungannya ada di Kabupaten Goa, tapi yang mendapatkan manfaat nanti para petani di Kabupaten Jeneponto. 7.000, sekali lagi 7.000 hektar. Bendungan Karaloe terletak di 2 desa, yakni Desa Garing, Kecamatan Tombok Bulu, Kabupaten Goa, dan Desa Taring, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa yang berlokasi 137 km arah tenggara Kota Makassar. Hadirnya bendungan ini memiliki manfaat, diantaranya mengairi daerah irigasi seluas 7.000 hektare, penyediaan air baku untuk 10 kecamatan di Kabupaten Jeneponto, dan 1 kecamatan di Kabupaten Goa. Demikian Ahmad melaporkan. Untuk informasi selanjutnya dari LPPL Radio 3M Maluku. Cuaca wilayah Provinsi Maluku untuk hari Selasa dan 2 hari ke depan secara umum diperkirakan cerah berawan. Bersama reporter LPPL Radio 3M Maluku. Cuaca wilayah Provinsi Maluku untuk hari ini Selasa 23 November 2021 dan 2 hari ke depan secara umum diperkirakan cerah berawan. Hal tersebut disampaikan Warjo selaku Prakirawan Stasiun Meteorologi Patimura Ambon kepada Diskominfo Channel di ruang kerjanya.
Dirinya menyampaikan meskipun cuaca cerah berawan, namun perlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan petir, serta angin kencang sesaat yang berpotensi terjadi di wilayah Seram bagian barat, Seram bagian timur, Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kepulauan Aru. Dirinya menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba dengan tetap melakukan update info cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, media sosial @BMKG Maluku, atau dapat menghubungi kantor BMKG terdekat. Hadir lagi bersama saya, Warjo, Prakirawan Stasiun Meteorologi Patimura Ambon. Saya akan mengupdate info cuaca untuk wilayah Maluku pada hari ini hingga 2 hari ke depan. Secara umum, wilayah Maluku diperkirakan cerah berawan, namun perlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan petir serta angin kencang sesaat dapat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Seram bagian barat, Seram bagian timur, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kepulauan Aru. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba dengan tetap mengupdate info cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, media sosial @info BMKG Maluku, atau dapat menghubungi kantor BMKG terdekat. Kita menuju berita dari LPPL Radio In FM Kebumen, dari LPPL Ratih TV Kebumen, Jawa Tengah. Rumah Inklusif Kebumen kembangkan batik bercorak Arab Pegon. Dilaporkan oleh reporter LPPL Radio In FM Kebumen dari LPPL Ratih TV Kebumen, Jawa Tengah. Rumah Inklusif di Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen mengembangkan desain motif batik dengan membuat batik bercorak Arab Pegon atau huruf Arab yang dimodifikasi dengan tulisan dalam bahasa Jawa. Batik bercorak Arab Pegon mulai dibuat pada tahun 2018. Sebelumnya, anak-anak difabel di Rumah Inklusi Kebumen hanya membuat batik dengan corak pada umumnya. Menurut Direktur Rumah Inklusif Kebumen, Muinatul Hoiriyah, pada mulanya batik bercorak Arab Pegon hanya dibuat dengan media karton. Seiring berjalannya waktu, dikembangkan dengan media kain. Di Rumah Inklusif Kebumen, batik bercorak Arab Pegon juga dibuat oleh orang tua yang mempunyai anak difabel. Proses membatik menjadi ruang komunikasi yang dipenuhi rasa kasih sayang. Batik Pegon juga menjadi wadah bagi difabel untuk menyalurkan imajinasi, kreasi, dan inovasi. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Untuk berita selanjutnya, dari Radio Siak 92 FM Provinsi Riau. Objek wisata buatan Embung Dayun, Kabupaten Siak, menjadi pemenang pertama Lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021. Dilaporkan oleh reporter LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Objek wisata buatan Embung Dayun, Kabupaten Siak, menjadi pemenang pertama Lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021. Gubernur Riau, Dr. Andes Haji Samsur MSI, hadir pada acara pengumuman dan menyerahkan penganugerahan kepada pemenang. Lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021 dipusatkan di Embung Dayun, Kecamatan Dayun, sebagai lokasi objek wisata buatan yang dikelola oleh pihak desa secara mandiri. Kampung ini berhasil menjadi juara 1 Lomba Desa Wisata tahun ini di Riau. Pengumuman dan penyerahan penghargaan hadir Gubernur Riau, Dr. Andes Haji Samsur MSI, yang juga didampingi Bupati serta Wakil Bupati Siak. Dalam laporan kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Romi Rahmat menerangkan, Lomba Desa Wisata tahun 2021, setiap kabupaten kota di Riau diwakili 1 desa untuk mengikuti lomba ini. Ditambahkan Roni, kriteria untuk penilaian lomba ini sendiri dilihat dari kelengkapan administrasi, pendapatan dari pengelolaan objek wisata, pembangunan estetik lokasi wisata, serta kerjasama masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata dalam menciptakan produk usaha kreatif.
148 desa yang mempunyai surat keputusan yang resmi, dan pada tahun ini kita melakukan kegiatan dengan menetapkan satu desa wisata per kabupaten kota, sehingga utusan dari kabupaten kota, satu kabupaten satu desa. Dan pada hari ini akan diumumkan lomba desa wisata sebagai pemenangnya. Kriteria penilaian lomba desa wisata adalah dari administrasi, dari pendapatan, dari pembangunan destinasi, dan dari kerjasama antara masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Dan di sini juga dinilai adalah desa wisatanya, bukan destinasinya, tapi desa wisatanya. Di samping itu, Bapak Bupati Siak Haji Alferdi mengatakan di Kabupaten Siak terdapat 21 desa wisata. Hal ini dikelola secara bersama antara pengelola desa wisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis setempat telah berhasil mendatangkan pendapatan asli kampung 30 juta rupiah sejak awal dibuka setelah pelonggaran PPKM oleh pemerintah. Hal ini tentunya diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lain yang ada di Kabupaten Siak untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing sehingga terwujud kemajuan kampung. Nah, harapannya di masa akan datang ini bisa lebih dikelola dengan baik bersama desa wisata yang lainnya. Dan alhamdulillah Pak Gubernur di desa wisata Dayun ini, ya kemarin tadi dilaporkan oleh Pak Penghulu, ini sudah bisa menghasilkan antara 25 juta sampai 30 juta satu bulan. Ya, ini sumber PAD juga bagi desa dan juga bagi Pokdarwis, ini bagi dua. Ya, 50-50 antara Pokdarwis dengan desa. Mudah-mudahan ini akan mendorong desa Dayun menjadi desa yang mandiri di masa datang. Kampung Dayun keluar sebagai juara satu lomba desa wisata tingkat Provinsi Riau tahun 2021, diikuti Desa Meskom Kabupaten Bengkalis juara kedua dan Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu juara ketiga. Penyerahan hadiah untuk pemenangnya, lomba ini dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Dr. Haji Samsuar kepada penghulu Kampung Dayun Nasya Nukrik. Gubernur Samsuar juga menyerahkan sertifikat halal LPP POM MUI kepada 3 pelaku usaha UMKM Kabupaten Siak. Gubernur Riau berharap dari 1.500 desa yang ada di Riau lebih termotivasi menciptakan desa wisata di wilayahnya masing-masing. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Radio Teman 95,3 FM jabarkan 199 inovasi Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan inovasi berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Bersama reporter Inggar Prida. Bupati Bogor Ade Yasin menjabarkan 199 inovasi daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bogor di hadapan tim penilai Lomba Innovate Government Awards tahun 2021 di ruang sidang RSU Gedung A Kementerian Dalam Negeri. Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan 199 inovasi tersebut dalam rangka menjawab tantangan di masa pandemi dan telah berdampak pada perubahan indikator makro pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Bogor memiliki 199 inovasi yang diharapkan dapat menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19 yang terdiri dari 128 inovasi kesesuaian COVID-19 dan 71 inovasi non-COVID-19. Di antaranya merupakan inovasi non-digital sebesar 115 inovasi dan inovasi digital sebesar 84 inovasi. Bupati Bogor Ade Yasin menerangkan, inovasi daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor merujuk pada kondisi dan potensi daerah, serta sebagai langkah penyelesaian atau solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Dampak inovasi terhadap sosial ekonomi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor mengakibatkan perubahan indikator makro pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tahun ini ada 199 inovasi yang sudah kita terapkan di beberapa OPD, kecamatan maupun desa, dan ini sangat membantu sekali dalam
melaksanakan program, kelancaran program, kepuasan masyarakat, dan juga hal-hal yang memang harus diperbaiki oleh kita. Ini ada dalam inovasi-inovasi tersebut, sehingga pemerintah tanpa inovasi rasanya sulit ya untuk kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Berikutnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan kasus COVID-19 rata-rata per bulan turun 1%. Proporsi rumah tangga berakses internet naik 8,92%. Presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan triwulan 3 tahun 2021 naik tidak terlalu tinggi atau dapat ditekan kenaikannya dari 7,69% menjadi 7,99%. Daya beli masyarakat triwulan 3 tahun 2021 sedikit menurun atau dapat ditekan penurunannya dari 10.317 menjadi 10.315 juta per kap per tahun. Inggar Pelda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi dari LPPL Radio RSPD Mabar NTT. Dorong investasi berkelanjutan, Badan Pelaksanaan Otorita Pelabuhan Bajo Flores Kemenparekraf gelar Forum Investment bersama reporter Rementis Amas. Dorong investasi berkelanjutan, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Kemenparekraf gelar Forum Investment. Saudara, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores atau BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Forum Investment Road to KTT G20 dengan tema Sustainable Tourism and Creative Economy Investment Forum. Kegiatan yang digelar secara hybrid di Hotel Meirorah, Labuan Bajo, Selasa 23 November 2021, ini mengundang sejumlah investor untuk melihat peluang-peluang investasi berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersebar di 11 kabupaten Flores, Alor, Lembata, dan Bima, Floratama. Kegiatan ini juga sebagai bagian rangkaian dalam menyambut penyelenggaraan G20 tahun depan. Direktur Utama BPOLBF Sana Fatina mengatakan BPOLBF sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan di Labuan Bajo Flores, dan forum ini dapat menjadi sarana mengidentifikasi persoalan dan kendala dalam investasi di Labuan Bajo. Pertemuan ini bisa menjadi potret identifikasi persoalan dan kendala dalam investasi di wilayah Labuan Bajo, Flores, serta menemukan solusinya. Selain itu, investasi yang kita butuhkan adalah investasi yang mampu melestarikan untuk menyejahterakan, kata Sana Fatina. Sana juga mengatakan kehadiran investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan memberikan dampak positif dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja. Gaung percepatan pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Labuan Bajo ditantang dengan pembangunan sumber daya manusia yang mengimbangi, karena tanpa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka tujuan pembangunan tersebut tidak akan tercapai. Ruang-ruang kreatif dibutuhkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal baru yang akan mengisi rantai pasok pariwisata masyarakat maupun investor. Berkolaborasi untuk membangun ekosistem parekraf berkelanjutan dan berdaya saing. Inilah jawaban dari manfaat pariwisata dirasakan menetes sampai di bawah, ujar Sana. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng menyampaikan bahwa forum investasi bukan hanya untuk Labuan Bajo tetapi untuk daerah Floratama. Forum investasi ini bukan hanya diperuntukkan para investor yang mau investasi di Labuan Bajo saja, akan tetapi forum ini diadakan untuk membuka peluang para calon investor untuk berinvestasi di daerah-daerah Floratama, ujarnya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Manggarai Barat akan memberikan moratorium pembangunan hotel bintang 4 dan 5 di Manggarai Barat maksimal bulan Oktober 2022. Kemudian izin yang sudah dikeluarkan akan dievaluasi maksimal 6 bulan sudah harus direalisasikan, katanya.
Kami berharap banyak investasi yang masuk dan kami juga tentunya berharap semoga para wisatawan yang berkunjung dan berada di Labuan Bajo bisa merasakan kenyamanan, kata dia. Sementara Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fajar Hutomo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang sudah menyelenggarakan kegiatan forum ini. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan Road to KTT G20 di tahun 2022 mendatang yang akan menjadikan Labuan Bajo sebagai tuan rumah sekaligus sebagai promosi 5 destinasi pariwisata super prioritas yang akan mendorong para investor untuk melakukan investasi. Semoga kegiatan ini bisa membuka investasi yang banyak agar dapat membantu perkembangan dan pemulihan ekonomi ke depan, ujar Fajar. Turut hadir dalam kesempatan itu Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Manggarai Barat, Ignatius Charles Angli Varman, Direktur Fasilitas Promosi Daerah Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Saribu Sihaan, para pimpinan dan perwakilan dari 11 kabupaten Floratama dan para investor. Hadir pula secara online Deputi Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Odo Manuhutu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Inyoman Aryawan Atmaja, dan tenaga fungsional peneliti ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Joko Trihandono. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, reporter RSPD Manggarai Barat, Fromentius Amas untuk Suara Nusantara. Untuk informasi berikutnya dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang, Jawa Barat. Bupati Selisia harap pemerintah pusat prioritaskan guru honorer disabilitas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bung Tris. Bupati Selika harap pemerintah pusat prioritaskan guru honorer disabilitas. Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurahdiana sangat berharap pemerintah pusat memperhatikan guru honorer disabilitas yang berdedikasi tinggi dan guru di daerah terpencil yang telah mengabdikan dirinya selama berpuluh tahun. Harapan tersebut disampaikan usai memberikan kado dan penghargaan kepada 3 guru yang memiliki keterbatasan fisik dan seorang guru yang telah mengabdi selama 20 tahun dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-76 tahun yang dilaksanakan di halaman Plaza Pemda pada hari Kamis 25 November 2021 pagi. Peran guru yang sangat luar biasa dengan seluruh perjuangannya yang ikhlas mendidik siswa. Beliau-beliau ini terutama yang memiliki keterbatasan fisik tak kenal lelah mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan. Kami rasakan mereka layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Harus ada prioritas untuk jaminan masa tuanya nanti, ungkap Bupati saat diwawancarai. Bupati mengatakan pekerjaan berat guru sangat dirasakan terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Kendati begitu, semangat mengajar para guru tak pernah padam untuk memberikan pembelajaran kepada murid meski dari jauh. Ada Pak Boning, beliau guru SDN Kutamane 2, Kecamatan Tegalwaru yang tidak pernah absen dalam melaksanakan pembelajaran. Ada Ibu Eti Suryati, guru SDN Pelawat 1 Karawang Timur. Ada Ibu Eti Suryati, guru SDN Pelawat 1 Karawang Timur yang rajin menghampiri murid-muridnya di rumah ataupun di kelompok belajar. Ada Ibu Imas, guru SDN Wanci Mekar 1 Kecamatan Kota Baru yang sempat viral di media sosial belum lama ini. Serta Ibu Ening Ratnaningsih dari SDN Tuak Jati 2 Beber Bupati. Saya Bung Tris dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang melaporkan untuk Suara Nusantara. Satu suara berjuta telinga. Menuju LPPL Radio Darussalam Musi Rawas Sumatera Selatan. Bupati Musi Rawas melepas 118 peserta Jamda 8 bersama reporter JJ. Bupati Musi Rawas lepas 118 peserta Jamda 8. Bupati Musi Rawas Haji Ratna Mahmud melepas 118 peserta sebagai kontingen Musi Rawas untuk mengikuti Jambore Daerah 8 ataupun Jamda Sumatera Selatan tahun 2021 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Rawas Selasa 23 November 2021 seperti yang dilaporkan Diskominfo Musi Rawas.
Dalam kesempatan itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Musirawas Haja Suwarti mengatakan kegiatan ini dilaksanakan 5 tahun sekali dengan tujuan untuk melatih kemandirian kepemimpinan, persatuan dan kesatuan dan satu komitmen pengalaman kode kehormatan pramuka. Kegiatan Jambore Daerah tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 November mendatang di Bumi Perkemahan Kuarda Gandus Palembang. Kontingen Musirawas sebanyak 118 orang yang terdiri dari penggalang, pimpinan kontingen, pembina, staf dan juga tim kesehatan. Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud sekaligus Ketua Wabicap Gerakan Pramuka Musirawas mengucapkan selamat kepada kontingen Musirawas yang akan mengikuti Jambore Daerah 8 Sumatera Selatan. Bupati berpesan kepada seluruh kontingen agar mengikuti kegiatan dengan semangat, tanggung jawab dan menjunjung sportivitas untuk mewujudkan Musirawas mantap, maju, mandiri, bermartabat, serta tetap menjaga prokes di saat mengikuti kegiatan hingga kembali ke Kabupaten Musirawas. Cici, Radio Darussalam melaporkan. Untuk informasi berikutnya dari LPPL Radio Citra Lestari Sukabumi. Bupati Sukabumi, target capaian vaksinasi 70% harus terpenuhi. Bersama reporter Aska Perdana. Saatnya Suara Nusantara. Bersama saya Aska Perdana, disampaikan RCL 98 FM Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi, target capaian vaksinasi 70% harus terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengejar capaian vaksinasi berada di angka 70% hingga akhir tahun 2021. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan agar semua target tersebut dapat tercapai. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan target 70% capaian vaksin harus terpenuhi. Hal ini demi terciptanya herd immunity di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikatakannya saat rapat koordinasi lintas sektor terkait program pencegahan dan pengendalian COVID-19 tingkat Kabupaten Sukabumi di Hotel Pangrango, Kamis 25 November 2021. Dalam rakor tersebut dilakukan penguatan dan sinkronasi di setiap perangkat daerah untuk mempercepat capaian dengan konsolidasi persoalan yang ada di lapangan. Sejumlah hal yang akan dilakukan untuk mengejar capaian vaksinasi ialah mobilisasi masyarakat, terutama di daerah yang jauh. Selain itu, dokter masuk kampung akan semakin diintensifkan, terutama dalam menjaga daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Tak hanya itu, nantinya puskesmas bisa diberlakukan 24 jam, termasuk bekerjasama dengan klinik yang buka 24 jam untuk mengantisipasi ketika capaian vaksinasi masih kurang. Berkaitan vaksin itu sendiri, menurutnya sudah cukup banyak sehingga mampu untuk mempercepat capaian. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Haji Harun Al-Rashid mengatakan target vaksinasi yang akan dilakukan ialah bulan vaksinasi, di mana selama 1 bulan akan dikejar vaksinasi di sejumlah daerah. Sebab, secara penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik, sehingga fokusnya tinggal vaksinasi. Demikian disampaikan RCL 98 FM. Aska Perdana melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi berikutnya dari LPPL Radio bersama FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Wali Kota meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPAA. Kota Pagaralam dilaporkan oleh reporter Eltra Hensi LPPL Radio bersama FM. Saudara, Wali Kota meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak Kota Pagaralam di ex-RSUD Besema Kota Pagaralam pada Kamis 18 November 2021. Saudara mengamati Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Pagaralam telah mengakomodir hal tersebut melalui Peraturan Wali Kota Nomor 46 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pagaralam. Hal ini tentunya dilatar belakangi bahwa perempuan dan anak adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan, sehingga perlindungan bagi perempuan dan anak dirasa sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Alpian pada sambutannya mengatakan untuk mewadahi hal tersebut sangat perlu memiliki unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Pagaralam yang dapat menjadi wahana operasional pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik,
informasi, rujukan, konsultasi, dan diskriminasi perlindungan khusus, serta berbagai permasalahan lainnya. Lanjut Alpian, sehingga unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, reporter Eltra Hensi dari LPPL Radio Besema FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Untuk informasi berikutnya, dari LPPL Radio Kandaga 100.8 FM Kabupaten Bandung, raih penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Jawa Barat, Bupati Bandung mendukung penerapan digitalisasi. Bersama reporter Rizka Alia. Raih penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Jawa Barat, Bupati Bandung dukung penerapan digitalisasi. Bersama saya, Rizka Alia, dari LPPL Radio Kandaga 100,8 FM. Anugerah Penyiaran ke-14 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tahun 2021 menempatkan Bupati Bandung Dadang Supriyatna sebagai Kepala Daerah Peduli Penyiaran. Penyiaran ini merupakan wujud penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang selama ini diawasi oleh KPID Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya, yaitu mewujudkan penyiaran yang sehat, informatif, dan inspiratif. Selain itu, penghargaan ini sebagai motivasi untuk mendorong lembaga penyiaran menghasilkan program-program siaran unggulan. Bertemakan Jabar Ngabret Digital, diharapkan dapat mendorong Jawa Barat siap menghadapi perubahan sistem penyiaran terestrial dari analog ke digital yang secara bertahap sudah dimulai di sejumlah daerah. Pada anugerah penyiaran kali ini, KPID Jawa Barat memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran terbaik dalam 5 kategori, di antaranya berita, hiburan, dokumenter, iklan layanan masyarakat bertema COVID-19, serta kategori penyiar terfavorit yang digelar di GBS Soreang. Dengan diraihnya penghargaan ini, disepakati bahwa Kabupaten Bandung harus bergeser ke digitalisasi. Kabupaten Bandung juga memiliki radio yang akan dioptimalkan sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat paham tentang program-program pemerintah. Ungkap Bupati Bandung seusai menerima penghargaan. Kita menuju Gorontalo pemirsa, dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjadi narasumber televisi Republik Indonesia atau TVRI dalam acara Indonesia Bicara bersama tim liputan LPPL Radio Suara RH. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjadi narasumber televisi Republik Indonesia TVRI dalam acara Indonesia Bicara yang ditayangkan secara nasional Kamis 25 November 2021 bertempat di studio LPP TVRI Pusat. Sebelum itu, Gubernur Rusli berbincang santai dengan Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, di mana dirinya mengatakan kehadiran TVRI, khususnya di Gorontalo, masih sangat dirasakan karena masih banyak masyarakat Gorontalo yang memilih menonton program berita di TV nasional. Hal ini tentunya sangat diharapkan agar TVRI terus ada sepanjang sejarah dan terus menjadi penyambung lidah pemerintah untuk masyarakat, serta netral tanpa intervensi status dan politik. Sangat familiar sekali kita di Gorontalo dengan TVRI, jadi kalau memang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman harus hadir. Saya setuju, sangat. Tetapi independensi daripada TVRI sangat diharapkan agar tidak seperti beliau katakan tadi, berapa TV nasional dan swasta itu pasti ada pesan-pesan sponsor, dan itu yang membuat kita terkotak-kotak. Selain untuk menjadi narasumber, kedatangan gubernur di TVRI juga untuk mengundang langsung Direktur Imam Brotoseno untuk berkunjung ke Gorontalo dalam rangka menandatangani MOU tanah milik Pemprov Gorontalo yang dihibahkan untuk bangunan TVRI Gorontalo yang baru. Gubernur Rusli hadir ditemani Kepala Stasiun TVRI Gorontalo, Stella Purukan, dan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Masran Rauf. Kita menuju ke LPPL Rapemda. 3 instalasi pembuangan air limbah atau IPAL komunal di 3 Pekon atau Desa Kecamatan Garing Rejo,
Kabupaten Pringsewu diresmikan. Bersama reporter Anton Hapsara. 3 instalasi pembuangan air limbah IPAL komunal di 3 pekon atau desa di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu diresmikan sekaligus diserah terimakan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu. Ketiga IPAL komunal yang selesai pembangunannya melalui dana APBN 2021 dari kegiatan sanitasi berbasis masyarakat Sanimas reguler ini masing-masing berada di Pekon Yogyakarta Selatan, Tulungagung, dan Parirejo. Bupati Pringsewu Sujadi pada acara penandatanganan berita acara serah terima sekaligus peresmian yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita di lokasi IPAL komunal Yogyakarta Selatan Kamis lalu berharap fasilitas tersebut dapat mengurangi permasalahan sanitasi di Kabupaten Pringsewu serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk keberlanjutan program tersebut, baik masyarakat penerima maupun KPP dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Di samping diperlukan kreativitas dan inovasi masyarakat itu sendiri demi tercapainya desa yang mandiri. Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung, Insinyur Maria Duni Isa mengatakan, angka kelayakan sanitasi di Kabupaten Pringsewu saat ini berada di angka 82,06%. Hal ini sudah sesuai dengan target nasional dan bahkan lebih tinggi di atas angka provinsi. Terkait IPAL komunal tersebut, diungkapkan, Kabupaten Pringsewu pada APBN 2021 mendapat 3 lokasi dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang turun langsung melalui rekening kelompok swadaya masyarakat, di mana masing-masing pekon memperoleh anggaran 500 juta rupiah. Untuk IPAL komunal Yogyakarta Selatan terdiri dari 70 sambungan rumah, melayani 243 jiwa. Kemudian Parirejo 71 sambungan, melayani 245 jiwa. Serta Tulungagung 70 sambungan, melayani 256 jiwa. Maria berharap fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik, serta pengelolaan program dapat terus terjaga. Sementara itu, mewakili pemerintah 3 pekon dan masyarakat, Kepala Pekon Yogyakarta Selatan Mursidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Pemkab Pringsewu atas dibangunnya fasilitas IPAL komunal tersebut. Namun demikian, ia juga berharap bantuan serupa juga diberikan kepada pekon-pekon lainnya. Kegiatan serah terima sekaligus peresmian IPAL komunal tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Pringsewu Maskur Hasan, Kadis PUPR Imam Esra Harjo, Camat Gadingrejo Joko Hermanto, Kasatker Sukron Fikri, para kepala pekon, serta warga yang menghibahkan tanah untuk lokasi IPAL komunal. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu Lampung, untuk Suara Nusantara. Untuk informasi berikutnya dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung Sumatera Barat, ditandai peletakan batu oleh Bupati Sijunjung, gedung BLK komunitas resmi dibangun di Lubuk Tarok. Bersama reporter Romi Yeni. Ditandai peletakan batu oleh Bupati Sijunjung, gedung BLK komunitas resmi dibangun di Lubuk Tarok. Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir meresmikan pengerjaan bangunan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada Senin 22 November lalu. Peresmian itu ditandai dengan peletakan batu oleh Bupati Beni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Zefnihan, Kepala Dinas DPMN Kamsiardi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Adlis, Kabak Kesra Admiriska, PLT Kabak LPBJ Devri Antoni, Kabak Prokopim Aprizal, dan Camat Lubuk Tarok Julharia Andika, serta Forkopimcam dan tokoh masyarakat Lubuk Tarok. Dalam arahan Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir menyebutkan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK tersebut merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dikatakan Bupati, BLK Komunitas disiapkan untuk anak didik generasi penerus yang berkompeten dan berpotensi untuk terjun ke masyarakat. Apalagi di saat situasi pandemi COVID-19, banyak pengangguran karena di PHK. Diharapkan dengan banyaknya BLK Komunitas akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ia berharap pelaksanaan pengerjaan bangunan BLK komunitas itu sesuai dengan SOP, agar tidak timbul permasalahan, sesuaikan bentuk gedung dengan spesifikasi yang telah ditentukan, tegas Bupati muda itu. Kemudian Beni mengajak seluruh masyarakat agar mau divaksin COVID-19.
Mari kita divaksin untuk meningkatkan herd immunity guna menghentikan peredaran COVID-19. Masyarakat jangan ragu untuk divaksin, supaya kondisi negara kita kembali pulih seperti sedia kala, pungkasnya. Sementara itu, Panitia Pelaksana Kerja BLKK, Dery Desriandi mengatakan, anggaran pembangunan BLKK ini merupakan APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita mendapatkan anggaran sebesar 1 miliar, dengan rincian 500 juta untuk pembangunan fisik, 300 juta membeli peralatan, dan 200 juta untuk pelatihan, terangnya. Lebih lanjut, kata Dery, pengerjaan bangunan itu selama 120 hari kalender dengan swakelola. Mudah-mudahan bangunan ini cepat diselesaikan, sehingga bisa dioperasikan sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun program pelatihan yang akan dilaksanakan nantinya, yakni pelatihan jaringan komputer, desain grafis, teknisi komputer, animasi, programmer aplikasi, basic office, dan programmer web. Saya Romi Yeni dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Berita terakhir dari LPPL Radio Sawah Lunto FM. Pemerintah Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat berhasil menurunkan angka stunting bersama reporter Ferdianco. Ditandai peletakan batu oleh Bupati Sijunjung, gedung BLK komunitas resmi dibangun di Lubuk Tarok. Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir meresmikan pengerjaan bangunan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Pondok Pesantren Darul Falah, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada Senin 22 November lalu. Peresmian itu ditandai dengan peletakan batu oleh Bupati Beni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Zefnihan, Kepala Dinas DPMN Kamsiardi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Adlis, Kabak Kesra Admiriska, PLT Kabak LPBJ Devri Antoni, Kabak Prokopim Aprizal, dan Camat Lubuk Tarok Julharia Andika, serta Forkopim Cam dan tokoh masyarakat Lubuk Tarok. Dalam arahan, Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir menyebutkan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK tersebut merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dikatakan Bupati, BLK komunitas disiapkan untuk anak didik generasi penerus yang berkompeten dan berpotensi untuk terjun ke masyarakat. Apalagi di saat situasi pandemi COVID-19, banyak pengangguran karena di PHK. Diharapkan dengan banyaknya BLK komunitas akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ia berharap pelaksanaan pengerjaan bangunan BLK komunitas itu sesuai dengan SOP, agar tidak timbul permasalahan. Sesuaikan bentuk gedung dengan spesifikasi yang telah ditentukan, tegas Bupati muda itu. Kemudian Beni mengajak seluruh masyarakat agar mau divaksin COVID-19. Mari kita divaksin untuk meningkatkan herd immunity guna menghentikan peredaran COVID-19. Masyarakat jangan ragu untuk divaksin, supaya kondisi negara kita kembali pulih seperti sedia kala, pungkasnya. Sementara itu, Panitia Pelaksana Kerja BLKK, Dery Desriandi mengatakan, anggaran pembangunan BLKK ini merupakan APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita mendapatkan anggaran sebesar 1 miliar, dengan rincian 500 juta untuk pembangunan fisik, 300 juta membeli peralatan, dan 200 juta untuk pelatihan, terangnya. Lebih lanjut, kata Dery, pengerjaan bangunan itu selama 120 hari kalender dengan swakelola. Mudah-mudahan bangunan ini cepat diselesaikan, sehingga bisa dioperasikan sesuai dengan yang kita harapkan. Adapun program pelatihan yang akan dilaksanakan nantinya, yakni pelatihan jaringan komputer, desain grafis, teknisi komputer, animasi, programmer aplikasi, basic office, dan programmer web. Saya Romi Yeni dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Demikianlah pemirsa rangkuman berita Suara Nusantara edisi ke-131. Saya Lani Meliana beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada edisi Suara Nusantara selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan melaksanakan 3M. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.